Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 12 Desember 2024 dalam pekan kedua Advent tahun C. Bacaan dibawakan oleh Bernadette Reni Wayong, Mazmur dilantunkan oleh Benediktus Joshua, dan renungan ditulis oleh Regina R. Himawan. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, puji dan syukur kami haturkan padamu untuk hari baru ini. Terima kasih untuk kasih setiamu, sehingga kami boleh menerima hembusan nafas kehidupan yang berasal dari Engkau. Kami ingin mengisi hidup kami dengan lebih baik, dengan mendengarkan firman-Mu, merenungkan serta melaksanakannya. Bukalah telinga hati kami, agar firman-Mu bisa mencerahkan akal budi, dan mengubah cara kami menjalani hidup ini seturut kehendak-Mu. Demi Kristus, Tuhan, Juru Selamat kami. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya, bab 41, ayat 13 sampai dengan 20. Aku ini Tuhan, Allahmu. Aku memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Dan yang menebus engkau, ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Sesungguhnya, aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru, dengan gigi 2 jajar. Engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya. Bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Engkau akan menampi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka, dan badai akan menyerahkan mereka. Tetapi engkau akan bersorak-sorak dalam Tuhan, dan bermegah dalam Yang Maha Kudus, Allah Israel. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan. Tetapi aku, Tuhan, akan menjaga mereka, dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga, dan memancarkan air dari tanah kering. Aku akan menanam pohon ara di padang gurun, pohon penaga, pohon murat, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara, dan pohon berangan serta cemara di sampingnya, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhanlah yang membuat semuanya itu, dan Yang Maha Kudus, Allah Israel, yang menciptakannya. Demikianlah sabda Tuhan.
pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Aku hendak mengagungkan Dikau, ya Allah, ya Rajaku. Aku hendak memuji nama-Mu untuk selama-lamanya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya, untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia, dan memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Kerajaan-Mu ialah kerajaan abadi. Pemerintahan-Mu lestari melalui segala keturunan. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Alleluia, 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 alleluia. Hai langit, turunkanlah embun-Mu, hai awan, hujankanlah keadilan. Hai bumi, bukalah diri-Mu, dan tumbuhkanlah keselamatan. Alleluia, 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 alleluia. Inilah Injil suci menurut Matius bab 11 ayat 11 sampai dengan 15. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada orang banyak, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga dirongrong dan orang yang merongrongnya
mencoba menguasainya. Sebab semua kitab para nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kalian mau menerimanya, Yohanes itulah Elia yang akan datang itu. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Berkompetisi untuk apa? Renungan dibawakan oleh Maria Monica. Saya pernah membaca suatu kisah humor tentang seekor kucing yang ingin mencarikan jodoh kucing betina yang sempat disukainya tapi menolak dia. Kucing betina itu memberi syarat bahwa ia ingin pria yang paling kuat di dunia. Maka kucing ini bersama teman-temannya pun mencarikan sosok yang paling kuat itu di dunia. Yang ditawarkan oleh mereka semakin lama semakin absurd. Dari yang awalnya seekor anjing menjadi harimau, tokoh superhero, sampai dinosaurus. Setiap pihak berusaha mencari mana yang lebih kuat dari yang sudah ditawarkan oleh yang lain. Kompetisi itu berakhir pada seekor kucing jantan, di mana si betina itu pun jatuh cinta pada kucing tersebut. Mengapa ia jatuh cinta? Tidak ada penjelasan. Pembaca dipersilahkan menarik makna masing-masing. Dalam pemaknaan tertentu, cerita ini seperti ingin menyorot betapa absurd atau konyolnya kompetisi yang terjadi. Pada dasarnya, ini seperti suatu lelucon belaka. Namun di sisi lain, sebenarnya perdebatan tentang siapa yang paling kuat, paling hebat, paling benar, paling banyak dipilih, dan seterusnya itu, bukankah itu semua menjadi hal yang biasa dilakukan dan dibicarakan? Lantas, apa pesan atau nasihat Yesus tentang itu? Bacaan Injil hari ini berisi tentang pujian Yesus kepada Yohanes Pembaptis, bagaimana peran Yohanes sebagai Elia yang akan datang. Yesus menyatakan bahwa di antara manusia yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada yang lebih besar daripada Yohanes. Namun setelahnya, Yesus menambahkan bahwa yang terkecil dalam kerajaan surga masih lebih besar daripada Yohanes. Pernyataan-pernyataan Yesus itu bisa jadi terdengar agak membingungkan. Perkataan itu harus dilihat secara utuh, tidak sepotong-sepotong. Ungkapan Yesus tentang Yohanes masih lebih kecil daripada yang terkecil di dalam kerajaan surga, bukanlah untuk menegasikan pernyataan sebelumnya tentang bagaimana Yohanes adalah yang terbesar di antara manusia, yang dalam hal ini sebagai nabi. Kedua pernyataan itu berlaku secara bersamaan. Yesus memuji Yohanes sebagai seorang besar di antara golongannya, yaitu nabi. Dialah yang menubuatkan tentang datangnya Sang Mesias dan mempersiapkan jalan baginya dengan mempertobatkan banyak orang. Namun apabila kita melihat perannya dalam pemberitaan Injil sampai ke seluruh dunia, Yohanes Pembaptis tidak seperti para rasul. Ia juga tidak mengadakan mukjizat seperti yang dilakukan oleh para rasul. Dalam ukuran manusia, kita akan mengatakan bahwa para rasul tampaknya, dalam tanda kutip, lebih hebat daripada Yohanes Pembaptis. Benarkah demikian?
Apakah hidup itu melulu tentang siapa yang lebih hebat atau siapa yang lebih berjasa? Dalam kehidupan sehari-hari, kita semua begitu terbiasa dengan pemikiran kompetitif. Hal ini memang di satu sisi menjadi naluri, dan sikap ini tertanam dalam kebiasaan masyarakat secara umum. Di masa sekolah misalnya, seorang murid dihadapkan pada sistem ranking. Di dunia kerja, banyak perusahaan menerapkan iklim kompetitif agar karyawannya terpacu untuk terus meningkatkan kualitas diri. Belum lagi begitu banyak lomba yang diselenggarakan. Tentu ini bukan berarti kompetisi atau persaingan adalah hal yang buruk. Karena dalam kadar tertentu, persaingan bisa memacu seseorang untuk menjadi lebih baik. Tapi dampak yang tidak disadari acap kali menjadi kurang baik. Faktanya, insting bersaing atau menjadi yang terhebat tidak hanya berlaku pada dunia pendidikan atau dunia kerja. Dalam kehidupan sehari-hari pun, kita kadang begitu kompetitif dengan orang lain. Entah kita berusaha menunjukkan bahwa kita lebih sukses atau lebih bahagia daripada yang lain. Atau bahkan dalam lingkup gereja, bisa terjadi orang berkompetisi secara terselubung untuk memperoleh jabatan tertentu. Perasaan kompetitif ini pun tidak hanya berlaku pada diri sendiri. Kadang kita bisa temukan perdebatan tentang siapa yang dianggap terbaik dalam bidang tertentu atau siapa yang paling benar. Tidak jarang perdebatan semacam itu berakhir dengan konflik, entah dalam skala kecil atau besar. Semua itu mudah dibaca atau didengar di media sosial. Perkataan Yesus dalam Injil hari ini membuka wawasan kita untuk mencegah perdebatan semacam ini. Yesus menegaskan bahwa segala pencapaian atau kebisaan manusia di dunia ini toh pada akhirnya tidak berarti banyak di kerajaan surga. Tentu ini bukan berarti Yesus menampik segala perbuatan atau pelayanan atau pekerjaan manusia. Tetapi melalui Injil hari ini, Ia mau menegaskan bahwa setiap orang mempunyai tugas masing-masing seperti yang sudah dikehendaki Allah bagi mereka. Kebesaran sejati yang dimiliki oleh manusia adalah anugerah dari Tuhan sendiri. Sebaik apapun manusia, ia tidak lebih baik daripada apa yang sudah ditentukan oleh Tuhan baginya. Yohanes Pembaptis pun memahami hal ini. Waktu ia tahu bahwa Sang Mesias yang ia beritakan sudah datang, ia pun mundur dan membiarkan Yesus tampil. Yohanes tidak terbuai oleh ketenaran yang ia peroleh ataupun seberapa besar pengikutnya. Ia paham bahwa ia hanya menjalankan misi dari Allah saja. Kita pun patut belajar dari kerendahan hati Yohanes Pembaptis. Yang seharusnya menjadi fokus kita bukanlah apa yang kita peroleh dengan melakukan segala pelayanan atau pekerjaan itu, atau apakah pelayanan atau pekerjaan itu lebih hebat daripada orang lain atau tidak. Yang selalu perlu kita pertanyakan adalah, apakah melalui pekerjaan atau pelayanan itu, orang semakin terbuka, semakin mengenal, dan semakin memuliakan Allah. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, terima kasih atas anugerah-Mu dalam hidup kami, sehingga kami boleh menikmati keberhasilan, ataupun di saat kami terpuruk, Engkau selalu mengangkat kami untuk tetap berjalan bersama-Mu.
Curahkanlah rahmat-Mu untuk memahami kehendak-Mu, sehingga bukan kompetisi yang kami ciptakan di antara sesama, melainkan bagaimana kami saling membantu dan memberdayakan satu sama lain. Melalui Injil hari ini kami disadarkan bahwa setiap orang mempunyai perannya masing-masing. Kami semua adalah ciptaan-Mu untuk mengambil peran dalam rencana-Mu yang agung. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang tanpa batas. Kami hunjukkan doa ini di dalam nama Yesus Putra-Mu terkasih yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.